Halo, di Zoom bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Saya? Oke. Waalaikumsalam. As usual, before we start our class, let's pray depend on our religion. Pray begin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, Wirda Mansur. Good evening. We have Wirda Mansur here. How are you guys? I'm fine, thank you. And you? Sudah siap dengan UASnya? Sudah siap ya? Oke, saya mau cek dulu grup 1 mana? Tidak ada. Nah, grup 2? Ya. Kelompok 1 sudah beres esainya? Sudah beres atau belum? Sudah, ya sudah. Tidak ada tinggal, pokoknya sudah ya. Kalau masih ada tinggal berarti belum itu. Grup 2? Beres ya? Sudah beres ya? Grup 3? Berapa? Selembar lagi? Belum berarti ya. Grup 4? Grup 4, grup 5? Udah beres? Baru cover. Oh. Grup 6? Belum beres. Masih berencana mengerjakan gitu ya. Belum beres. Oke. Grup 7? Tidak ada. Ada. Wirda? Sudah beres? Sudah. Iya. Oh, ya. Saya harus galak atau harus ikut? Udah mah handphone hilang. Tapi di zaman sekarang teh harusnya mah udah ini ya terintegrasi ya. Maksudnya teh di awan kalau bahasa Indonesia mah, tapi jadi aneh harusnya di cloud gitu, harusnya jadi drive ya. Jadi kalau segala apa-apa teh kayak penggunaan flash disk juga kan sekarang udah nggak musim ya. Lebih sering udah drive aja atau kirim di WhatsApp gitu yang gampangnya sekarang. Bukan, maksudnya kalau simpan apa-apa di drive gitu kan. Turut berduka atas kehilangannya ya. Sudah ganti tapi ya. Selang. Anda pulang kerja? Luar biasa. Ujian di tempat kerja? Ujian di tempat kerja? Apa jawaban apa itu? Ujian di tempat kerja? Weh. Apa? Jawaban macam apa itu? Apa ya? Kalau saya sih mengerti ya, tapi sistem tidak akan mengerti. Apa? Baik. Grup 7 sudah? Oh, Anda ya. Grup 8? Grup 9? Oh, grup 8? Sudah beres? Nice. 70 halaman ya? Oh, enggak. Grup 9 sudah? Tidak ada? Grup 10? Tahu. Udah minta izin, Wirda Mansur. Grup 10? Grup 11? Tidak ada ya? 12? Oke. Jadi gini teman-teman. Sebelum saya lanjut, saya mau nanya dulu. Gimana perasaannya jadi mahasiswa? Menyenangkan. Yang bilang menyenangkan cuma seorang ya. Yang bilang menyenangkan seorang. Jadi memang kampus kita ini kan punya dua tipe kelas ya. Ada reguler pagi dan reguler sore. Jadi nggak nyebutnya karyawan. Tapi reguler pagi itu ya, reguler sore itu ya jadwalnya seperti ini, 6:30 ataupun hari Sabtu Minggu. Sabtu aja ya, Minggu nggak ada.
Jadi teman-teman, saya sangat menghargai teman-teman yang rata-rata yang ngambil kuliah reguler sore itu pekerja ya. Teman-teman, ada yang nggak bekerja di sini? Bekerja semua ya? Prabowo, kau kerja apa Prabowo? Kerjanya nyusahin orang tua ya? Nggak, tapi Prabowo keren, keren. Rajin, selalu datang ya Prabowo ya. Rajin. Terus teman-teman, saya juga sangat menghargai di mana tadi Teteh Santi, siapa namanya? Lupa. Teteh Santi juga capek katanya. Apa? Marah? 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 Serius namanya marah? Angry? Oh iya. Jadi masih mau untuk mengeluarkan tenaga untuk yang datang, apalagi yang datang ya. Menyempatkan waktunya untuk hadir ke kelas gitu. Dan teman-teman seperti sudah diketahui ya, saya mau tanya lagi. Tadi yang bilang kuliah senang kan cuma satu. Memang memang mata kuliah apa sih yang paling susah? Hah? Kaget. Dari prodi manajemen ada? Ada? Apa mata kuliah yang susah? Gampang semua ya? Hah? Kok semua pada bilang itu? Saya nanya pertanyaan yang sama ke anak manajemen, semua jawabannya matematika bisnis. Bu Erna ya? Bu Erna. Ntar saya bilang deh, Bu. Saya seruangan sama Bu Erna soalnya. Matematika bisnis. Akuntansi? Siapa akuntansi? Apa yang susah? Bu Erna juga. Coba? Bu Eti. Oh, ternyata mata kuliahnya yang susah ya, bukan dosennya ternyata ya. Soalnya dosennya beda, mata kuliahnya sama yang disebutkan susah. Ada psikologi di sini? Nggak ada SI, SK? Nggak ada SI? Wow, kenapa Anda di Bandung? Kampusnya di Jakarta, Anda di sini. Tapi semua di online ya? Semua online ya? Oke. Yang paling susah? Toh gini dong. Hah? Yang susahnya bagi waktu ya. Fisika nggak susah? Pak Iqbal? Oh SK ya? Oh Pak Iqbal SK ya? Bukan SI ya? Nggak ada fisika ya? Oke, 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 oke. Nah gitu alasannya. Alasan diplomatis orang pekerja. Yang susah? Nggak ada yang susah. Yang susah ngatur waktu. Oke. Ilkom, ada Ilkom? Apa yang susah? Nggak ada ya? Takut ya? Takut menjawab ya? Takut menjawab ya? Ilkom nggak ada yang susah? Bener? Kok komunikasi politik ya? Bu Ira ya? Iya, iya dosennya Bu Ira kan? Materinya. Ya, kurikulumnya seperti itu. Jadi ya memang itu hanya dasarnya aja. Yang penting teman-teman tahu sistem pemerintahan, yang gitu-gitu kan, belajar kan. Trias politika belajar kan di Indonesia kan. Jadi nggak bisa seenaknya aja, punya fungsi masing-masing. Begitu sih. Nah, ada yang merasa general English susah? Kok pedang lunjak ini kalian berdua yang depan? Prabowo bilang, apa susahnya? Hah? Masa sih? Kenapa susah kuisnya? Lah, gimana? Tadi saya nanya ke anak pagi jam 9.30 mata kuliah General English juga, saya tanya apa yang susah? Agama katanya. Dan yang menjawab itu pakai kerudung, kata saya. Anda syahadat ulang. Anda syahadat ulang perlu diruqyah. Anda syahadat ulang. Ya maksudnya adalah tiap orang kan punya kesenangan dan kesulitan masing-masing ya. Ada yang suka bahasa
tapi kemampuannya terbatas. Mungkin belajar General English kesusahan, mungkin ya. Ada orang yang sosial banget, waktu SMA-nya sosial, terus ketemu matematika panik gitu ya. Karena salah satu alasan saya dulu lanjut kuliah ke komunikasi itu karena tidak ada matematikanya. Saya pikir ternyata ada statistika sosial, sama aja seperti itu. Jadi ya memang berbicara matematika ya bermain logika kan, tapi tiap orang punya kekuatannya masing-masing gitu ya. Alhamdulillah kalau misalnya rata-rata di sini tidak menganggap General English susah karena setelah General English ini akan ada Business English. Lanjutannya itu adalah mata kuliah wajib. Ya, jadi bukan mata kuliah pilihan, jadi harus diambil. Mau sekarang atau nanti itu harus diambil mata kuliah wajib di semester genap. Fokusnya akan berbeda jika sekarang General English memfokuskan pada dasar-dasar kemampuan bahasa Inggris, kalimat, tenses yang kita pelajari ya, banyak ngobrolin tentang tenses karena kita tidak punya tenses di bahasa Indonesia. Ambil aja nggak apa-apa. Ditendang-tendang, ini ambil aja. Gitu. Tapi untuk di Business English, mungkin teman-teman yang sekarang bilang General English mudah, mungkin nanti akan bilang susah karena saya mengakui itu lebih susah. Yang sekarang bilang susah, tunggu sampai semester depan. Ya, gitu. Nah, pertanyaannya sama Bapak lagi, itu terserah kalian. Kan nanti ada perwalian. Itu war lagi, war kelas namanya. Kalau war tiket sudah biasa, ini war kelas ya. War kelas, jadi cepet-cepetan untuk ngambil kelas sesuai dengan jadwal yang tersedia oleh teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman akhirnya ngontrak jadwal yang tersedianya di pagi. Padahal teman-teman pada kerja kan. Jangan sampai seperti itu. Jadi komunikasi secara baik dengan dosen wali saat kelas sudah dibuka, perwalian sudah dibuka, cepat-cepat langsung kontrak mata kuliah. Ya. Oke. Lanjut ngobrolin tentang bisnis English. Nanti yang dipelajari berbeda, nggak akan ngomongin tentang basic bahasa Inggris lagi, tapi kita akan bahasa Inggris mempelajari atau berlatih, lebih ke berlatih ya. Berlatih bahasa Inggris yang aplikatif. Makanya akan banyak berfokus pada kemampuan berbicara. Lalu mengukurnya gimana? Cara latihannya gimana? Kalau misalnya pengumpulan tugasnya tulis tangan. Seperti biasa kan tulis tangan ya? Tulis tangan ataukah diketik? Ataukah ternyata ketahuan copy paste dari modul? Saya juga tahu. Kalian copy paste dari modul gitu ya, terus dikumpulkan. Ini kan yang ada di modul, kenapa tinggal di copy paste gitu. Tapi nanti untuk bisnis English tidak ada. Tidak ada tulis tangan. Tidak ada ketikan, tidak ada. Direkam melalui video. Setiap pertemuan. Tugasnya. Sebentar. Kenapa? Saya mute dulu ya. Oke. Jadi saya mau memberikan sedikit saran. Saya juga sebenarnya ngobrol ini penting gak penting ya disampaikan ke teman-teman di kelas reguler sore. Mungkin kalau di reguler pagi akan lebih banyak bermanfaat. Tapi saya tahu teman-teman predominantly udah pada bekerja ya. Tapi kan saya lihat dan saya hargai teman-teman ada niatan untuk kuliah, berarti kan ada sesuatu yang ingin dicapai lebih. Mungkinkah naik jabatan, atau mungkin setelah lulus kuliah cari kerja lagi yang lebih layak. Mungkin seperti itu ya. Saya tidak tahu. Tapi kalau misalnya teman-teman sudah puas dengan posisinya sekarang di pekerjaan, mungkin tidak kuliah. Mungkin ya. Mungkin ya. Tapi mungkin teman-teman punya jawaban lain. Yang saya rasakan adalah jika teman-teman menginginkan posisi lebih, maksudnya posisi lebih
lebih itu jabatan atau pekerjaan yang lebih layak atau salary yang lebih besar, harus ada yang teman-teman jual. Maksudnya dijual di sini adalah apa yang teman-teman bisa tunjukkan kepada sebuah perusahaan agar teman-teman layak di posisi itu. Yang lulusan manajemen akan punya sarjana manajemen, SM. Kalau SK, Eskom ya? Eskom. Nanti kalau misalnya yang akuntansi, SAK. Tapi ada berapa ratus SAK, seberapa ratus SM dari kampus ini yang diluluskan setiap tahunnya. Itu adalah pesaing dari teman-teman. Belum lagi kalau misalnya kita berbicara dari kampus-kampus lain. Satu angkatan itu ada berapa puluh ribu yang lulus sarjana. Itu akan memperebutkan posisi atau pekerjaan yang mungkin setelahnya itu aja. Kalau sosial itu aja gitu kan. Yang bekerja di bank nggak hanya menerima dari manajemen atau akuntansi, komunikasi boleh masuk, bahkan psikologi boleh masuk, dari segala prodi boleh masuk. Tapi gimana teman-teman bisa menjual diri teman-teman lebih dari yang lain. Makanya itu saya concern banget dengan kemampuan bahasa asing, dalam hal ini bahasa Inggris, dan kemampuan digital. Jadi saya mulai mengaplikasikan untuk teman-teman bisa cakap digital. Salah satunya adalah upload tugasnya via YouTube nanti. Siapa sih sekarang yang handphonenya nggak ada kamera? Semua ada kan? Jangan sampai kalah sama bocil ngerekam tutorial lato-lato di-upload di YouTube. Jadi teman-teman nggak tahu cara upload YouTube seperti apa. Dan bahkan ada yang mungkin nggak tahu pengoperasian komputer itu kayak gimana. Waalaikumsalam. Kaget sekali. Gitu ya. Jadi, salaman dulu. Jadi teman-teman, kemarin pagi ada mahasiswa wali saya marahin. Saya marahin, saya tanya, saya periksa kan kehadirannya, nggak tuntas itu kuis dan tugasnya. Ya saya tegur kan, kenapa Anda tidak mengerjakan kuis dan tugas? Itu memang fungsi dosen wali ya, menanyakan gitu kan. Dijawab oleh mahasiswa tersebut, saya nggak perlu sebutkan namanya ya, mungkin ada juga di sini atau mungkin nanti nonton di rekaman, mungkin di kelas ini atau mungkin di kelas lain. Jawabannya adalah simple, 2 kata, nggak punya laptop. Murka lah saya di situ. Maksudnya murka adalah teman-teman secara sadar membuat keputusan untuk kuliah. Saat teman-teman membayar untuk kuliah, bukan berarti teman-teman bayar dan dapat ijazah, tidak. Teman-teman itu membayar untuk mendapat proses belajar, untuk melalui proses belajar itu. Kalau misalnya proses belajar yang tidak dilalui, gimana teman-teman bisa mencapai kompetensi lulusan? Gimana teman-teman bisa bertanggung jawab dengan gelar yang teman-teman akan punya nantinya? Saat pengumpulan tugas nggak punya komputer, nggak punya laptop, kan bisa tulis tangan. Kan bisa ikut ngerjain di kampus kalau misalnya tetap pengen ketikan gitu ya, ikut ngerjain di kampus, bilang aja ada di akademik ada komputer yang bisa dipakai mahasiswa kok kalau misalnya pengen seperti itu. Maksudnya adalah teman-teman di sini tanpa menjatuhkan atau tanpa memandang rendah siapapun, teman-teman sebagai mahasiswa harus bisa mencari solusi dalam setiap masalah, bukan mencari siapa yang salah. Dijawab. Ya, saya lagi ceramah dijawab. Maksudnya adalah teman-teman kalau misalnya ada hambatan, dicari solusinya, bukan cari siapa yang salah. Oke, mencari masalahnya di mana boleh, tapi setelah itu apa? Bukan menyalahkan dan lepas tanggung jawab. Nggak bisa ngerjain tugas, bukan berarti tidak dikerjakan tugasnya. Cari solusinya. Jadi harus orientasinya mencari solusi gitu. Teman-teman nggak punya uang ke kampus, cari solusinya, tapi pengen ke kampus. Hanya satu-satunya jalan untuk kuliah hanya ke kampus. Ya udah, ikut ke kampus. Saya pernah ngajar di rumah mati listrik. Saya masih pakai celana pendek, lari ke masjid saat itu ke yang punya genset. Akhirnya ya seperti itu, maksudnya adalah jangan sampai hambatan itu menjadi alasan teman-teman untuk berhenti, tapi dicari solusinya. Ya.
Sampai sini ada pertanyaan? Saya mau menjelaskan dulu tentang UAS. Selanjutnya saya menjelaskan tentang UAS ini, teman-teman boleh perhatikan ya. Mau dicatat silahkan. Poin penilaian UAS adalah esai teman-teman dikumpulkan, nilai maksimal jika itu bagus, idenya bagus gitu ya, dapat poin 50. Maksimal. Saya sudah bilang untuk cek plagiarism. Yang plagiarismnya di bawah 20% dapat poin 50. Jadi kalau tulisannya bagus, plagiarismnya di bawah 20%, sudah pasti dapat nilai berapa? 100 dong, ini 2 kan. Tulisannya bagus, plagiarism ceknya di bawah 20%, berarti 100 kan. Gitu ya. Tahu ya caranya buat dapat 100 ya? Oke. Ada pertanyaan? Siapa yang udah cek Turnitin? Harus Turnitin ya, bukan aplikasi lain. Kalau Turnitin belum semua? Ya gimana mau diparafrase kalau misalnya Turnitin belum, kebalik mikirnya gimana? Ya sekarang apa yang mau diparafrase kalau misalnya yang plagiatnya belum ketahuan? Bentar. Bentar ya. Ini saya bentar ya. Nih, teman-teman. Kira-kira ini mahasiswa sini ya. Kira-kira ini plagiarismnya kena berapa? Nanti setelah Turnitin akan munculnya seperti ini ya. Aplikasi. Website sih. Nanti saya jelasin satu-satu ya. Saya ngejelasin ini dulu. Nih, yang warna-warni kayak gini adalah itu yang kena. Itu tuh ada tercantum di mana gitu. Ini ada warna merah, ada warna hijau kan. Kira-kira kalau misalnya warna-warni kayak gini, ini kena berapa persen? Ini 15 halaman kalau nggak salah ya. 64. Ini ketahuan. 16%-nya dari Unpad tuh, 3% dari Submit itu Universitas Pamulang. Jadi yang diupload sama teman-teman 2 ya, esai sama hasil Turnitinnya. Paham? Paham ya? Oke, saya jelasin Turnitin dulu. Teman-teman, saya kan tadi bilang ya, cari solusi, tapi untuk sekarang saya akan kasih jawabannya langsung. Jadi teman-teman kalau misalnya bingung, buka aja di Shopee. Bahkan anak-anak kelas pagi itu nemu Turnitin yang hanya 2.000 satu kali cek. Ada yang bayar 5.000 sebulan, bahkan untuk sebulan penggunaan gitu. Nah teman-teman ya harus udah lincah dari sekarang biar nggak ngutang gitu. Karena hari Senin kan udah mulai ujian nih. Jadi biar saat hari Jumat 18.30 teman-teman tinggal upload aja. Dan udah kebayang nih, saya bakal dapat nilai berapa. Gitu ya. Ada pertanyaan tentang Turnitin? Harus Turnitin ya, bukan website lain, bukan aplikasi lain. Karena kalau aplikasi lain tiba-tiba ngeluarin nilainya di bawah 10%, tapi ternyata saat diceknya di Turnitin kena juga. Turnitin yang paling ini, yang paling lengkap gitu ya, paling detail. Ada pertanyaan lagi? Sampai sini jelas ya? Oke. Ada juga ya menghubungi saya, Pak, saya dikeluarin dari grup katanya. Ya nggak apa-apa, maksudnya kan grupnya juga punya hak untuk tidak mengakui salah satu atau beberapa orang karena tidak terlibat ya. Solusinya dari saya masih ada waktu, buat dulu sendiri. Ya, kalau misalnya ada ya, entah teman-teman ada yang di kelas, di Zoom atau misalnya yang nonton rekaman, silahkan kerjakan dulu sendiri. Kalau hasilnya tidak maksimal, masih ada remedial. Tapi
Saya sarankan untuk tidak remedial ya. Sarankan untuk lulus jalur biasa. Karena kalau misalnya remedial, teman-teman harus banyak yang diurus lagi. Apalagi kan teman-teman di sini ya, kelas ini rata-rata hampir semuanya bekerja. Tidak perlulah ngurus yang seperti itu. Dan saya sudah banyak memberikan kemudahan untuk teman-teman mudah lulusnya. Kalau misalnya sampai nggak lulus, berarti itu ada yang salah sama teman-teman gitu. Silakan. Kamu ngasih nilai. Ngasih nilai apa? Enggak. Enggak. Itu emang tergantung kamu aja mau memasukkan nama dia atau enggak gitu. Jadi ada banyak poin yang menjadi pelajaran untuk teman-teman ya. Dan ini memang didesain oleh saya. Ada yang tugasnya bersifat pribadi, ada yang bentuknya bersifat kelompok. Karena dengan bekerja secara kelompok itu teman-teman tahu caranya untuk bekerja sama. Belajar juga untuk komunikasi. Apa ini foto? Aku laporan dulu. Oh ya, oke. Kantor ya. Oh, si mama. Lapor fotonya ada saya. Oke. Ya, so. Yang takut gitu sih. Kenapa? Izin ke air udah basah. Jangan dong. Tahu ya toiletnya ya? Jauh di situ ada loh. Ada pertanyaan lagi? Ya. Iya apa? Kamu anak tentara ya? Kalau misalnya kelompoknya minta bantuan anggota keluarga gimana? Ya tapi yang dinilai Anda doang. Misalnya saya ngasih tugas nih. Buat percakapan antara penjual dan pembeli di pasar dengan minimal obrolan 15 kalimat misalnya ya. Anda bikin teksnya, lalu Anda minta tolong adik Anda untuk membantu sebagai penjual dan Anda pembeli. Hanya baca aja, direkam. Bisa ya? Kalau kayak gitu bisa ya? Bisa. Tapi yang dinilai hanya Anda. Adik Anda kan tidak ada namanya di administrasi. Tapi poin pembelajarannya adalah Anda belajar gitu. Anda latihan untuk ngomong. Ada pertanyaan lagi? Kok udah tadi bocoran duluan? Anda udah ini ya? Mewakili teman-teman yang khawatir remed ya? Oke. Yang pasti teman-teman kalau misalnya remed itu ada nilai maksimal. Jadi yang nilainya E maksimal itu pembetulan menjadi C. D pembetulan bisa jadi B. C maksimal pembetulan jadi B. Nggak bisa jadi A untuk remed. Nggak ada yang bisa A. Gitu ya. Jadi sekarang saya akan mengecek nilai teman-teman. Perlu saya share screen jangan? Saya akan panggil namanya yang khawatir remedial ya. Yang khawatir remedial aja ya. Kalau nggak dipanggil berarti aman ya. Muhammad Rizal Satria? Tidak ada. Diana ada? Diana Bayi Salsyah? UTS-nya bagus tapi rata-rata tugas sama kuisnya hampir jelek. Teguh Trijaya? Tidak ada. Prabowo ini bagus nih. Kuisnya 100. Kuisnya 100, nggak pernah ada salah satu pun Prabowo. Salam dari Prabowo. Niken? Tesnya jelek. Ayang Adiana? Tidak ada. Tesnya jelek. Ya.
Ih. Walah. Revi Fernanda Sanusi ada? Tidak ada. Di Zoom kalau misalnya ada ngomong ya. Novan Adi? Tidak ada. Ada, Pak. Novan Adi, kuisnya jelek. Tugasnya juga jelek. Iya, Pak. Rata-rata kuis dan tugasnya jelek ya. Iya, Padahal Pak. tesnya bagus. Dibenerin di UAS, maksimalkan di UAS ya. Baik, Pak. Tika Aprilia? Tidak ada. Manik Darmawan? Aduh, ini kemungkinan besarnya nggak lulus. Manik Darmawan. Manik Darmawan, jika Anda menonton video rekaman, galak banget. Nanda Wulan Safitri? Tidak ada. Ainun Nasriyah? Tidak ada. Ainun ngaku, Ainun, Anda ada, jangan diam-diam aja. Ada, Pak. Ada. UTS-nya jelek, maksimalkan di UAS ya. Ya, siap, Pak. Kuis Anda 100 padahal. Iya, Pak. Oke. Ari Mauludin, ini kemungkinan tidak lulus. Andi, Ari, jika Anda menonton video ini, benerin nilainya. Reza Trisna Wibowo, tidak ada. Yakob, fix nggak lulus. Taufik Rahman, 60% nggak lulus nih Taufik Rahman. Rizal, Prananda, Iya, Pak. ada. Rizal, UTS-nya jelek ya, kuis tugasnya bagus. Kuisnya 100 padahal. Oh, iya, Pak. UAS-nya maksimalkan ya. Ya. Muhammad Ilman, tidak ada. Oke, sisanya kemungkinan aman. Bukan berarti pengen dipanggil. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman rajin hadir, berarti menunjukkan teman-teman akan aman kemungkinan besarnya. Mau itu datang di Zoom, apalagi yang datang ke kelas ya, karena akan saya kasih jalur cepat untuk yang hadir ke kelas. Bukan berarti yang nggak bisa hadir nggak bisa aman ya, bisa juga aman. Tapi kemungkinan kalau misalnya UAS-nya tidak maksimal, kalian dapatnya B gitu. Kalau tidak maksimal, jika UAS-nya maksimal bisa dapat A, bahkan A+. Ya, jadi maksimalkan. Jangan sampai teman-teman tidak lulus karena harus mengulang atau remedial gitu ya. Karena kan saat remedial dan ngambil atau ngulang, teman-teman akan menghabiskan waktu lagi, biaya lagi, tenaga lagi gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Oh, ini yang tadi dipanggil ya? Remedial. Anda siap-siap remedial. Anda tadi pipis di sana? Kenapa datang dari sana? Wah, tawa. Jadi takut masuk lagi, muter dulu. Ke Batu Nunggal. Sudah ada pertanyaan? Oke. Teman-teman, untuk sedikit informasi ya, mungkin teman-teman juga udah pernah dengar dari dosen wali, teman-teman sampai semester 4 harus mengikuti mata kuliah wajib, di mana semuanya harus diikuti sesuai dengan yang ada di prodinya. Yang di manajemen, lihat nanti di CAKAD-nya akan ngambil apa aja. Harus udah ada gambaran berapa SKS yang akan diambil, karena itu berkaitan dengan biaya yang dikeluarkan. Begitu juga dengan mata kuliah. Jangan sampai teman-teman ngambil banyak tapi pada nggak lulus. Mending ngambil SKS maksimal tapi lulus semua. Sama ya. Jadi teman-teman. Oke. Dan ada info sedikit, mungkin teman-teman udah pernah dengar yang namanya MBKM ya. Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nanti di semester 5 teman-teman saya harap bisa terlibat di MBKM.
Untuk teman-teman yang sudah bekerja, ada yang namanya magang. Teman-teman udah pada kerja kan? Tinggal diurus administrasinya. Teman-teman bekerja saja di tempat teman-teman bekerja, dimasukkan nilai magang, konversi 20 SKS A semua. Ya, silahkan konsultasi dengan dosen walinya. Ya, jadi teman-teman, program MBKM itu ada banyak, ada 9, ada bela negara. Kalau misalnya di Ranger itu saya lagi membangun desa namanya. Jadi anak-anak Ranger kontrak 20 SKS, tapi kegiatannya membangun desa selama 1 semester. Jika berhasil, konversi 20 SKS itu semua dapat A. Gitu. Kayak kemarin proyek kemanusiaan, Ranger saya kirim ke Cianjur. Proyek kemanusiaan, tapi karena pada saat itu waktunya tanggap bencana, jadi tidak full 1 semester, jadi yang dikonversi nilai A-nya nggak semuanya. Nggak 20 SKS, berapa SKS? Lumayan. Pada milih yang, wah ini susah, udah konversi aja. Susah lulus gitu, susah dapat nilai gede. Lalu ada juga yang namanya pertukaran mahasiswa merdeka. Kalau itu pertukaran mahasiswa dalam negeri. Ada juga pertukaran mahasiswa antar prodi. Jadi kalau misalnya teman-teman ngambil dari prodi manajemen, ngambil mata kuliah di Ilkom bisa, di akuntansi juga bisa. Itu pindah-pindah prodi. Ada juga yang namanya IISMA, itu pertukaran mahasiswa beda negara. Kalau misalnya teman-teman pernah dengar saya ngurus Velocity, itu adalah tempat pelatihannya. Jadi saya akan ambil dari Velocity yang paling bagus untuk dikirim student exchange luar negeri. Dan masih banyak proyek-proyek lainnya. Ada kampus mengajar, teman-teman nanti akan dikirim ke sekolah untuk mengajar di sana. Tidak usah kuliah di sini, tinggal konversi nilai aja dapat A semua. Nanti teman-teman yang tertarik boleh ikut program itu di semester 5. Tapi dari sekarang udah mulai siap-siap gitu. Kemungkinan kalau misalnya teman-teman pada bekerja ya dibuat ini aja, buat untuk magang mandiri disebutnya. Saya magang mandiri, tapi yang di tempat bekerjanya adalah tempat bekerja saya sekarang. Jadi teman-teman bekerja aja, gitu seperti biasa. Hanya diurus administrasi. Ada pertanyaan? Pak, kalau misalkan magang tadi ya, dia ada yang itu dia nggak untuk mandiri. Dari tadi ada saya kerja Resign kerja. Keluar di pekerjaannya, karena dia kan harus magang. Itu terserah ya. Pilihan itu ya. Pertanyaan itu kalau misalkan magang seperti itu apakah dia Ada yang disalurkan melalui MOU yang udah kampus punya ya. Ada yang disalurkan, ada juga yang disediakan pemerintah. Jadi banyak jalannya. Yang penting teman-teman banyak-banyak komunikasi aja sama dosen wali. Kalau misalnya sama dosen wali susah, tanya aja ke Kaprodinya. Mau SK Pak Ismail ya? Pak Ismail kan? Tanya aja sama Pak Ismail. Kayak gitu. Lalu teman-teman, untuk kelulusan, memang masih jauh ya teman-teman semester 1 nih, tapi sedikit untuk memotivasi teman-teman. Tahu ya ada sidang ya? Sidang skripsi. Jadi teman-teman membuat skripsi, membuat penelitian, setelah itu dibukukan, teman-teman harus melakukan presentasi dan disidangkan di depan dosen penguji. Takut ya? Bisa lulus tanpa sidang. Jalur jurnal. Ada 3 jalur kelulusan. Yang pertama adalah jalur skripsi melalui sidang, jalur jurnal, submit jurnal minimal akreditasinya Sinta 5, atau jalur tugas akhir. Kalau jalur tugas akhir, setiap prodi punya tugas akhir yang berbeda-beda. Kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, kalau misalnya di manajemen itu wirausaha, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah nanti tanya ke Kaprodinya, ke Bu Erna. Di Ilkom itu manajemen call. Nanti akuntansi, di psikologi, di prodi lain juga akan beda-beda. Tapi jalur jurnal ini lagi banyak-banyaknya peminatnya karena tidak perlu sidang. Yang harus diingatkan adalah jangan sampai teman-teman menghindari lulus jalur skripsi dan sidang itu karena teman-teman takut. Tapi jalur-jalur lain itu menutup ketakutan teman-teman akan sidang, tapi membuka masalah-masalah baru yang muncul. Ya, maksudnya masalah baru adalah teman-teman punya
tantangan tersendiri di setiap jalurnya. Kalau jalur skripsi mungkin takut sidang. Jalur jurnal takut nggak terbit jurnalnya. Nah, itu persiapannya akan lebih lama. Kalau misalnya untuk skripsi kan bimbingan sama dosen pembimbing, dibuat cepat, validasi prodi, bisa cepat sidang. Yang jadi masalah adalah teman-teman siap nggak untuk menghadapi sidang gitu kan. Tapi kalau misalnya urusannya dengan jurnal, teman-teman tuh deg-degan jurnalnya akan terbit kapan gitu kan. Dan bisa aja sampai teman-teman harus nambah 1 semester lagi demi menunggu jurnalnya terbit. Begitu pula dengan tugas akhir. Kadang-kadang tugas akhir pun rata-rata itu kelompok ya kalau tugas akhir ya. Tugas akhir dibuat kelompok dan kelompoknya yang kayak tadi ya. Ada yang kerja, ada yang enggak gitu kan. Ada yang akhirnya lulus secara gratis gitu padahal teman-teman yang berdarah-darah untuk kerja ini. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah ada gambaran ya? Saya harap sih teman-teman sudah tahu informasi ini sebelumnya dari dosen wali teman-teman. Tapi teman-teman saya refresh biar teman-teman bisa motivasinya di recharge gitu. Kalau misalnya semester 1, oh ternyata kuliah susah nih, saya udah mau putus aja lah habis 1 semester ini. Jangan gitu. Jangan gitu. Teman-teman udah ngeluarin biaya untuk 1 semester itu kan nggak sedikit ya. Apalagi yang hadir ke sini keluar ongkos, tenaga, biaya gitu kan. Biaya udah pasti. Tapi jangan sampai terputus gitu. Saya juga suka memotivasi teman-teman yang pernah terlintas untuk putus kuliah atau putus sekolah. Kalian tuh belajar untuk menyelesaikan apa yang telah diambil keputusannya. Apalagi teman-teman di sini kan udah nggak ada yang di bawah umur ya, sudah dewasa semua ya, udah punya KTP semua minimal ya. Secara umur sudah dewasa secara administrasi. Jadi dewasanya teman-teman tidak hanya secara administrasi saja, tapi dalam berpikir. Diingatkan kalau misalnya memang sudah membuat keputusan, tolong diselesaikan. Hal yang paling mudah saya itu melihat orang bisa menyelesaikan atau bertanggung jawab dari sesuatu itu dari cara makan sebenarnya. Makannya habis atau enggak? Gitu. Kalau misalnya makannya habis, berarti dia bisa menyelesaikan apa yang dia mulai gitu. Apalagi yang makannya ngambil sendiri ya, makan ngambil sendiri, tapi makannya nggak dihabisin. Menurut saya ya lebih baik udah tahu makannya sedikit, ya ngambilnya sedikit gitu. Kalau nambah bagus. Selama itu habis ya. Selama itu habis. Nggak apa-apa. Maksudnya kalau akan jadi salah kalau misalnya nambah tapi nggak habis juga gitu. Makanya saya suka bukan ngedebat orang ya. Saya suka menyindir orang yang makannya nggak habis. Bahkan red flag-nya saya sama cewek itu gitu. Dulu zaman pacaran ya. Jadi makannya nggak habis tuh ilfil saya tuh gitu. Maksudnya bisa aja nanti kalau misalnya jadi istri, dia tuh nggak menyelesaikan pekerjaannya gitu. Mungkin saja ya. Ini pikiran saya pribadi, mungkin teman-teman akan berbeda. Cuman yang saya tekankan adalah teman-teman saat sudah membuat keputusan, tolong selesaikan itu gitu. Dan udah membuat keputusan jangan regret, jangan menyesal. Karena itu udah dipikirkan secara matang. Tapi cari yang terbaik. Wih, jadi pelajaran kehidupan gini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang di Zoom silahkan jika ada yang mau bertanya. Jika yang di Zoom sudah tidak ada pertanyaan, saya tutup dulu. Bukan saya tutup dulu ya. Secara resmi saya tutup perkuliahan General English sesi 15 dan mata kuliah ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.